Dianggap parasit keluarga. Bab 124. Widi langsung memberi tahu Dr. Andri, membuka salah satu lemari pendingin berisi aneka olahan nugget, sosis, dan juga siomay di sana, kemudian mengambil barang yang Dr. Andri maksud. Beli beberapa buat stok, ucap Dr. Andri lirih. Mau berapa? Balas Widi dengan suara lirih juga. Nih orang lagi berantem apa gimana? Kok diem-diem bae? Pikir David yang merasa, ada ikatan spesial antara Widi dan Dr. Andri. Karenanya, ia sengaja menjaga sikap dan tak seheboh sebelumnya. Walau ketika ia mengingat Pak Haji, Jihan dan juga Juliman alias Herman si Hani Madu, David tidak bisa untuk tidak tertawa. Nanti bilang ke Jihan, aku pesan es gepluk kep gajah duduknya. Minta diantar buat buka puasa, ucap David ketika Widi dan Dr. Andri pamit pulang. Langit sore sudah mulai dikuasai semburat jingga karena kini sudah nyaris pukul 5. Lah, memangnya Mas lupa, kalau yang pesan es gepluknya Jihan dan statusnya mantan, minimal pemesanan 1 juta, baru diantar. Ucap Widi yang kembali tertawa. David yang kembali tertawa lemas mengakui, perubahan Jihan apalagi dalam urusan bisnis, sangat drastis. Apa-apa serba jadi uang, bahkan sekadar celotehan. Aku acungi jempol deh, otak bisnisnya si Jihan. Sekadar celotehan bisa langsung jadi duit. Ucap David. Di mata David, Widi dan Dr. Andri cocok. Dr. Andri pun tampak tulus dan cara pria itu mendekati Widi benar-benar lembut. Namun jika David melihat Widi, adik dari mantan istrinya itu tampak jelas menjaga jarak. Entah apa yang terjadi, tapi David merasa hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Namun jika mengingat kebersamaan terakhir mereka sebelum akhirnya Sofia malah kontraksi, hubungan keduanya sangat didukung oleh Kalandra maupun Sofia. Baru sampai di perempatan pasar kecamatan Jihan jualan, suasananya sudah macet. Ditambah suara musik dangdut yang mengalun ramai layaknya di hajatan khas perkampungan. Firasatku enggak enak, ucap Dr. Andri sampai sekarang masih menjadi satelit Widi. Pria itu telanjur tidak rela bila Widi didekati laki-laki lain, apalagi jika cara mendekatinya dengan memaksa dan salah satunya itu Pak Haji. Widi menoleh menatap Dr. Andri yang selalu mengawal di belakangnya. Namun baru juga tatapan mereka bertemu, suara Pak Haji yang sedang bernyanyi lebih tepatnya karaokean, sukses membuat mereka menahan tawa. Pak Haji menyanyikan lagu andalannya, yang serba-serbi banyak istri. Satu hal yang membuat Widi merasa hadirnya Dr. Andri yang terus mengawalnya berguna. Di sana ada Fajar yang masih saja diikat oleh Hani. Mereka tengah duduk nongkrong tak jauh dari Jihan jualan dan memang terbilang ramai. Beneran tak terpisahkan, ya? Sindir Widi yang hendak menyeberang ke lapaknya Jihan, tapi Fajar memanggil. Fajar menatap marah Dr. Andri, seolah-olah dirinya masih menyandang sebagai kekasih wanita itu, hingga ia berhak melakukannya. Apa? Balas Widi sambil menatap Fajar. Fajar langsung bingung karena baru sadar, dirinya tidak memiliki hak mengatur-ngatur Widi lagi karena mereka sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku enggak punya banyak waktu karena di rumah, anak-anakku sudah menunggu. Tegas Widi. Setelah mengalihkan tatapannya dari Widi, Fajar menatap serius pria berbatik lengan pendek dan tak lain Dr. Andri. Pria yang memakai masker putih layaknya dirinya, juga sampai menatapnya. Masnya, kenapa? Tanya Dr. Andri lembut.
Ini pacar saya dan kami akan menikah. Serga Hani buru-buru memeluk Fajar. Walau sempat merinding, Dr. Andri tetap mengucap syukur. Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Ia dapati, wajah Fajar yang langsung pias sekaligus berkeringat. Lain dengan wanita di sebelah Fajar yang kecentilan tidak mau diam memeluk sekaligus mencium Fajar. Kok wanitanya kayak enggak wajar, ya? Mirip waria, pikir Dr. Andri yang memang belum tahu menahu termasuk siapa sosok Fajar dan kini ada di hadapannya. Dok, ayo. Ucap Widi sengaja berseru lantaran suasana di sana memang bising parah. Sadar Fajar penasaran dengan pria yang bersama Widi, Hani berinisiatif menggandeng Fajar kemudian menyusul kedua sejoli yang selalu menjaga jarak itu. Janda. Janda, janda. Memang enggak ada obatnya. Nyanyi Pak Haji tanpa nada dan asal teriak dengan suara yang sangat sumbang. Orang-orang di sekitar termasuk Widi dan Dr. Andri yang baru datang, langsung sakit telinga karenanya. Untungnya, sampai sekarang Pak Haji belum mengenali Widi. Ditambah suasana ngabuburit pertama yang memang mirip pawai saking ramainya. Semacam jalan saja sampai berdesak-desakan. Sis, itu siapa? Pacar apa calon suami juga? Hani yang kemayu sungguh menghampiri Widi. Jangan sampai wanita ini jadi duri dalam daging hubunganku dan Ayang Fajar. Batinnya. Dr. Andri yang masih mengawal dan awalnya di belakang Widi, langsung menangani. Saya Dr. Andri. Saya praktik di puskesmas kota, dan ada buka praktik mandiri juga. Saya sahabatnya kakak iparnya Widi. Jelasnya yang kemudian berbisik-bisik kepada Widi. Dia kok kayak enggak normal, ya? Mirip waria, ya? Bisiknya dan mendapati Widi langsung menahan tawa. Karena walau Widi memakai masker penuh hingga hanya terlihat kedua mata hingga alis saja, kedua mata wanita itu yang menjadi menyipit, menegaskan Widi sampai menahan tawa. Dokter. Temennya Kalandra. Masa ia mau sama janda anak 3? Pikir Fajar. Walau sempat merasa terbanting karena ternyata Dr. Andri lebih memiliki posisi darinya, Fajar tetap ragu ada dokter muda yang harusnya sukses karena sampai buka praktik sendiri, mau sama janda anak 3. Karenanya, ia sengaja bertanya, ketiga anakmu apa kabar? Kalau ingat mereka jadi kasihan, masih kecil sudah ditinggal minggat bapaknya, dan sekarang kamu harus berjuang sendirian, hingga mereka makin enggak keurus karena sering kamu tinggal. Sehat. Sehat banget malah. Tadi sempat dicek kesehatannya lagi sama Dr. Andri juga sehat. Alhamdulillah. Balas Widi yang dalam hati langsung bertanya-tanya. Ini Mas Fajar kenapa, ya? Kok sampai tanya-tanya anak? Kesannya biar orang di sini tahu, aku sudah punya anak 3, dan aku janda. Pikirnya. Anak-anak Mas Fajar apa kabar? Widi sengaja balik bertanya sengaja basa-basi. Ini mau aku beliin jajan sama baju. Hani tidak mau kalah saking takutnya Fajar direbut oleh Widi yang baginya jauh lebih menarik ketimbang dirinya, terlebih Widi merupakan wanita tulen. Ya sudah kami permisi, pamit Dr. Andri sengaja menutup kebersamaan mereka. Ia sampai agak merangkul lengan Widi untuk balik badan meninggalkan Fajar dan Hani. Sumpah. Dia enggak masalah walau Widi punya anak 3. Atau, dia cuma mau sama Widi, dan Widi titip anak-anaknya ke mamaknya. Fajar mendadak berpikir keras.
Terlalu galau dan memang tidak bisa menerima andai Widi jadi dengan dokter yang sampai punya klinik dan praktik secara mandiri, tentunya juga jauh lebih keren darinya. Fajar sudah sempat menyusul, tapi dengan cepat, Hani mendekap tubuhnya dari belakang. Kamu enggak boleh pergi apalagi kalau kepergianmu malah buat wanita lain. Ingat, aku sudah bayarin hutang kamu dan kamu wajib jadi pacar aku selama 1 bulan ke depan. Tegas Hani masih dengan suara perempuan, tapi tentu saja, baru begitu saja sudah langsung membuat Fajar tidak bisa melawan. Fajar sungguh tidak menyangka, ia yang terbiasa menipu wanita dan mendapatkan kecantikan sekaligus hartanya, kini malah harus terjerat oleh keposesifan seorang waria. Sampai detik ini, Pak Haji belum menyadari kehadiran Widi. Padahal, janda pujaannya itu sudah mengantri dan sampai Jihan beri jalan khusus untuk menjadi bagian dari lapaknya. Ah, kalian, lagi puasa, pacaran terus. Kesal Jihan iri lantaran Dr. Andri mendadak menjelma menjadi pengawal Widi. Baik Widi maupun Dr. Andri tidak berkomentar membalas Jihan. Namun, keduanya kompak saling lirik jaga-jaga dari Pak Haji yang belum menyadari kehadiran mereka. Abang biru lampu. Mikir bojo loro. Pengin bojo maning, kambi janda Widi, bojo loro wegah dipegat. Sambil terus menyanyi, Pak Haji melongok sana-sini mencari Widi yang dikata Jihan akan datang. Namun, sampai detik ini dirinya belum melihat tanda-tanda kehadiran janda kembang itu. Padahal, Widi dan Dr. Andri sudah cekikikan karena setiap lagu yang Pak Haji nyanyikan. Lagu yang liriknya selalu ada tambahan, janda Widi. Han, laris banget. Ya. Lihat, kamu sampai gemetaran gitu. Sini coba aku bantu. Ucap Widi. Nah, iya. Alhamdulillah ini antre. Mungkin efek puasa pertama, murah meriah harga esku dan rasanya juga enak, ucap Jihan yang memang kewalahan karena es dan gorengan sang mamak, diserbu pembeli. Tapi aku bantunya pakai doa sajalah, ya. Ucap Widi sengaja menggoda Jihan. Tega banget masa ia cuma pakai doa. Balas Jihan sambil tersenyum pasrah kemudian memberikan 10 gelas besar berisi es gepluk cap gajah duduknya kepada pemesan di hadapannya. Jihan kemudian mengambil stok es batu, menggepluknya, tapi karena sebagiannya mencuat mengenai wajah Widi, saat itu juga Dr. Andri yang tak mungkin memegang Widi secara berlebihan, sengaja berdiri di depan Widi, membelakangi Jihan yang tengah bekerja keras menggepluk esnya. Detik itu juga dunia Widi seolah berputar lebih lambat bersama tatapannya yang menjadi dipenuhi dada bidang Dr. Andri. Dr. Andri seperhatian ini, tapi mamahnya nauzubillahi. Batin Widi. Lain dengan Widi, Fajar yang melihat keromantisan Dr. Andri kepada Widi, langsung nangis batin. Malahan, kedua mata Fajar langsung basah, terlalu panas melihat adegan Dr. Andri yang kini sampai mengeluarkan sapu tangan kemudian menggunakannya untuk mengelap sekitar mata Widi, yang basah karena es batu geplukan Jihan. Kasih kesempatan, ya. Tolong. Sekali saja. Dr. Andri tidak tahu, kenapa lidahnya mendadak keluh. Malahan, makin ia menatap kedua mata Widi, makin tak karuan juga kewarasannya. Ia menjadi merasa sangat tegang sekaligus gugup, selain jantungnya yang sudah mirip genderang perang. Berisik, benar-benar tak karuan. Aku yakin mamaku sudah bikin kamu sakit banget, dan aku benar-benar minta maaf. Namun juga, tolong beri aku kesempatan, apalagi Nisa juga sudah langsung cocok sama kamu.
Dokter Andri yang masih berucap lirih, benar-benar memohon pada Widi yang menjadi membeku dan terus saja menunduk. Rasa-rasanya, sinyal janda saya jadi error deh gara-gara puasa. Biar lebih fokus beribadah apa gimana ini? Harusnya ini deh Widi, apalagi ini ada Pak Dokter, ucap Pak Haji yang tak segan melongok wajah Widi maupun Dokter Andri. Pak Haji langsung tersenyum tak berdosa setelah yakin bahwa wanita yang ada di hadapan Dokter Andri memang Widi. Apaan sih, Mbah? Tegur Widi, tapi sebelum pergi, ia menerima sapu tangan pemberian Dokter Andri untuk mengeringkan matanya. Malahan, ia sampai ganti masker lantaran ulah Jihan membuat sebagian maskernya basah. Tak lama kemudian, bersama Dokter Andri, Widi membantu Jihan. Terkadang ikut menyiapkan jualan, tapi tak jarang juga memposting foto maupun video Jihan. Sementara yang dilakukan Pak Haji, pria itu mendadak sholawatan, dan Widi berpikir kenyataan tersebut terjadi lantaran waktu buka puasa sudah semakin dekat. Maaf ya, Han. Aku enggak bisa lama-lama, soalnya anak-anak sudah nunggu. Apalagi yang pertama kan sudah belajar puasa setengah hari, dan aku sudah janji bakalan buka bareng mereka. Widi pamit setelah membantu Jihan. Baik bantu jualan secara langsung, maupun mempromosikannya di sosial medianya. Ya sudah, enggak apa-apa. Kamu mau datang, dan sampai bantu begini, aku juga sudah senang banget. Ini, sekalian. Jihan mengambil satu kantong gorengan yang disiapkan oleh Ibu Fatimah kemudian memberikannya kepada Widi bersama satu kantong es gepluk dan sudah ia siapkan secara khusus. Widi kebingungan. Enggak usah, Han. Kamu kan dagang. Sudah enggak apa-apa, lagian aku sudah ada nih. Karena Widi juga sudah beli, dibelikan oleh Dokter Andri. Dokter Andri membeli es maupun gorengannya untuk mereka bawa pulang. Yang dengan kata lain, Widi memberi Dokter Andri kesempatan. Namun andai mamah Dokter Andri tetap tidak bisa menerima, tentu Widi akan langsung mundur. Jangan gitu. Ini bawa buat yang di rumah, jangan nolak rezeki. Kalau kamu nolak, aku tersinggung. Ngamuk aku. Ucap Jihan sengaja mengancam. Nih anak beneran sudah baik, ya. Pikir Widi yang tidak memiliki pilihan lain, selain menerima.